Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdi, NIM 53020220015. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Tugas tafsir sains. Jadi teman-teman, fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari telah menjadi objek studi di berbagai bidang studi, baik itu di bidang sains, bidang budaya maupun agama. Namun pandangan-pandangan yang berbeda seringkali muncul dalam bidang tersebut yang dapat memunculkan perdebatan dan perbedaan pendapat. Dalam bidang sains misalnya, dalam bidang sains itu ada beberapa teori yang menjelaskan tentang fenomena gerhana seperti teori geosentris dan teori heliosentris. Di sisi lain, dalam bidang budaya dan bidang agama, fenomena gerhana seringkali dihubungkan dengan mitos, legenda, dan keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam video ini saya akan membahas pandangan tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dari sudut pandang astronomi dan tafsir ilmi dalam Al-Quran. Sumber-sumber yang saya gunakan antara lain adalah kitab tafsir Jalalain dan beberapa artikel, jurnal, dan beberapa buku tentang astronomi. Jadi, gerhana dalam literasi bahasa Arab diistilahkan dengan kata kusuf dan khusuf. Pada hakikatnya, istilah ini dipergunakan untuk menyebut gerhana matahari maupun gerhana bulan, di mana kata kusuf lebih dekat untuk diartikan dengan gerhana matahari, sedangkan khusuf untuk gerhana bulan. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gerhana bulan dalam Al-Quran. Gerhana bulan merupakan fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, hal inilah yang menyebabkan bumi dapat menutupi sinar matahari yang seharusnya bisa mencapai bulan, sehingga bulan pun terlihat redup atau bahkan berwarna merah kecoklatan. Dalam Al-Quran, gerhana bulan disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa khosafal qamar, Sadaqallahul azim, yang artinya, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Nah, dalam ini para ahli tafsir Al-Quran telah memberikan penjelasan mengenai gerhana bulan. Salah satu tafsir ilmi yang dikenal dalam tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ini kitabnya. Di dalam tafsir ini mereka menjelaskan bahwa gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi dan terhalang oleh bayangan bumi. Mereka juga menyebutkan bahwa gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Jadi teman-teman, tafsir Jalalain ini juga didukung oleh pengetahuan astronomi modern yang menyatakan bahwa gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi dan terhalang oleh bayangan bumi. Gerhana bulan hanya bisa terjadi pada malam bulan purnama karena pada saat itu bulan berada di posisi yang tepat untuk terhalang oleh bayangan bumi. Terus ke pembahasan yang kedua, yaitu gerhana matahari dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, gerhana matahari disebutkan dalam surah At-Takwir ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, Sadaqallahul azim, yang artinya, apabila matahari digulung, tersusut, dan apabila bintang-bintang jatuh, berjatuhan. Nah, dalam ayat tersebut, digulungnya matahari dapat diartikan sebagai gerhana matahari total. Kata kuwirat dalam ayat tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang dibentuk seperti bola yang di dalamnya terdapat rongga dan digulung menjadi bola kecil. Nah, sedangkan jatuhnya bintang-bintang dapat diartikan sebagai bintang-bintang yang terlihat jatuh dan melebur pada saat gerhana matahari. Ayat ini juga dianggap sebagai referensi dari gerhana matahari dalam Al-Quran, karena kata kuwirat dalam ayat ini dapat diartikan sebagai tergelincir atau tertutup, seperti halnya gerhana matahari. Selain itu,
Ada beberapa ahli tafsir Al-Quran juga mengaitkan ayat ini dengan gerhana matahari seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi. Mereka menafsirkan bahwa ayat ini menyebutkan tanda-tanda kiamat di mana terjadi gerhana matahari dan kegelapan di seluruh dunia. Jadi teman-teman, analisis tafsir ilmi dari tentang yang kita bahas di atas tadi, yaitu gerhana bulan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 189 terdapat penjelasan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan malam dan siang, termasuk diantaranya gerhana bulan. Tafsir ilmi menghubungkan penjelasan ini dengan pengetahuan astronomi modern tentang gerhana bulan. Ayat-ayat lain dalam Al-Quran itu seperti surah Al-Qamar ayat 1-2 dan juga surah Al-Infitar ayat 1-2 itu juga memberikan indikasi tentang fenomena gerhana bulan dan mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Jadi analisis tafsir ilmi dari sudut pandang astronomi menegaskan bahwa gerhana bulan itu terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, karena itu sehingga bayangan bumi menghalangi sinar matahari yang masuk ke arah bulan. Jadi pembahasan selanjutnya itu analisis tafsir ilmi tentang gerhana matahari dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran seperti surah At-Takwir ayat 1-2 dan surah Al-Infitar ayat 1-2 memberikan petunjuk tentang fenomena gerhana matahari dan mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Analisis tafsir ilmi dari sudut pandang astronomi menjelaskan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan mengakibatkan wilayah di bawah bayangan tersebut mengalami kegelapan. Nah, perbandingan pandangan sains, budaya, dan agama tentang gerhana. Dalam pandangan sains, gerhana bulan dan gerhana matahari dijelaskan sebagai fenomena astronomi yang dapat dipahami dan diprediksi secara akurat berdasarkan pengetahuan tentang pergerakan bumi, matahari, dan bulan. Dalam budaya, fenomena gerhana seringkali dikaitkan dengan mitos, legenda, dan kepercayaan tradisional yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Dalam agama, pandangan tentang gerhana dapat bervariasi. Dalam Islam, gerhana bulan dan gerhana matahari dilihat sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seringkali mempengaruhi pelaksanaan sholat dan penentuan awal bulan Hijriah. Jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.